Yang masuk gitu. Udah kita lihat, udah. Waktu saya hipnotis coba diputar, waktu di hipnotis coba diputar. Ya, bentar ya. Coba. Ya, oke deh. Itu kan saya bikin channel untuk ngimbangi lah gitu lah. Misalnya judulnya apa tak bikin. Gak apa-apa sih. Tapi kan ya jelas di sini bro. Kita tuh di sini nggak mau menjatuhkan orang. Kedua ya, nggak mau menganggap seseorang itu tidak berilmu. Nggak boleh kita mengeluarkan kata DOH. Itu ya. Kita pakai bahasa yang tujuannya ke sana, tapi difilter gitu. Karena kita di sini orang sekolah semua, gitu ya, paham ya? Oke. Ya dengar aja bahasanya tadi Pak Deniar itu, gimana? Kira-kira komunikasi yang baik, tujuannya memang agak sedikit nyeleneh, tapi tetap dalam bahasa yang santun. Tapi galak. Ya, bahasanya, ya galak Sunan Kalijogo itu kalau waktu beliau berdakwah di Timuran ya kayak gitu. Ada kalanya ditinggiin, ada kalanya direndahkan, ada kalanya flat, gitu. Tergantung Pak Deniar itu cuman karakter suaranya aja cuman karakter suara aja tadi itu. Maksud saya gini, jangan suudon dulu gitu loh. Jadi orang itu kan namanya kan suudon kalau begitu. Bukan seuzon, beliau itu minta bukti, tapi oke lah, Anda memberikan bukti yang menurut Anda anggap benar. Tapi itu kan menurut Anda, nanti diuji klinis misalnya nih, diuji klinis di lab. Nah, kalau Anhar Gonggong, Anda tahu ahli sejarawan Anhar Gonggong yang meneliti, itu pasti lu dikasih angka 0,5. Ya sekarang gini loh, seandainya saya benar juga nggak ada untungnya. Tapi jelas benar, wong itu benar. Masalah untung maksud saya gini, ini di otakku tuh nggak ada itu salah tuh nggak ada, wong memang yang saya itu begitu. Jadi saya tuh nggak punya pemikiran apa gitu loh. Mana ini orang kok? Ya paham, hak Anda itu terbangun mindset bahwa Anda seperti itu. Itu nggak ada yang bisa membantah kecuali Anda dan Tuhan Anda. Itu nggak bisa dicampur tangan oleh siapapun. Bukan maksudku gini loh. Dari eyang saya itu memang naik ngomong memang keturunan Kalijogo itu bukan ngomong agama, maksudnya keturunan nih itu loh. Itu persoalannya adalah Sunan Kalijogo itu ya mulai dari bangun tidur itu mengajarkan Islam ke Nusantara di wilayah Jawa dan sekitarnya. Nah, kok bisa-bisa di Jawa modern ini ngaku sebagai keturunan luar Islam itu? Iya, silakan Pak Arjoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ahli asli Cirebon nih. Jadi saya asli Jawa Tengah nih, cuma sekarang di Cirebon. Monggo Pak Ustaz. Jadi menurut konon ceritanya dari ulama-ulama besar ya, itu kan Sunan Kalijogo sama Syekh Siti Jenar dibeat oleh Sunan Bonang itu dengan lafal alif lam lam ha, lafal Allah. Itu. Jadi seperti Al-Alaj, seperti Syekh Junaidi itu kan yang dari luar ya. Lah, Syekh Siti Jenar ini ilmunya lain. Ini hakikat namanya. Nah, kalau Sunan Kalijogo itu kewalian. Dan karena di situ agamanya Hindu nih, cerita Sunan Kalijogo itu sampai yang namanya punakawan ya, Semar, Petruk, Bagong, Gareng kan ya. Itu sampai di apa ya, yang terkenal itu bahasa Samir Fatruk Mabaho Nalal Karim. Samir sing-singkan lengan baju. Fatruk. Jadi Samir, Fatruk, tinggalkanlah. Mabaho itu dari kejahatan. Samir, Fatruk, Mabaho Nalal Karim. Maka akan mendapatkan kemuliaan. Sing-singkan lengan baju. Tinggalkanlah dari segala kejahatan, maka akan dapat kemuliaan. Lah kembali ke Syekh Siti Jenar. Makanya di dalam sejarah
itu tidak bernaung di kerajaan. Coba secara ini coba dicek. Di seluruh kerajaan Jawa itu nggak ada. Beda dengan Sunan Kalijogo, Syarif Hidayatullah, termasuk Sunan Bonang, itu semuanya ada di sejarah kerajaan. Hanya Syekh Tijidenar. Dan bahasa manunggali Gusti lan kawulo itu sudah disesatkan. Sebetulnya Syekh Tijidenar itu sebetulnya menganut paham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ yang namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu jumlah hurufnya ada 9, silakan coba dicek. Gitu. Dari la ilaha illallah jumlahnya 12 huruf, di Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Berarti sesuai dengan hadis Rasulullah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu akan dibentengi oleh Allah dalam 1 jam. Kalau 24 kali berarti 24 jam. Nah, kenapa ada wahdatu wujudillahi fil qulub ya? Itu ada di wawunya, gitu loh. Ada di wawunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu jumlahnya 1 itu. Cuma 1 huruf wawu itu. Wahdatu wujudillahi fil qulub. Itu. Cuma itu diselewengkan sama muridnya, gitu loh. Artinya bahwa Allah itu menyatu kepada diri kita, tapi beda dengan Syekh Tijidenar. Sifat-sifat Allah yang 99 itu ditaholuki gitu. Ya Rahman itu kita taholuk gitu. Artinya yang masuk sifat-sifatnya bukan zatnya. Itu. Jadi kalau memang Edi Bade memahami tentang wahdatu wujudillah fil qulub atau manunggali Gusti lan kawula, itu berarti Pak Edi menyatukan Tuhan kepada dirinya. Mestinya harusnya sifat-sifatnya. Ini sekedar sejarah ini. Jadi seperti Al-Alaj pada saat dibunuh, dipenggal kepalanya, itu dia ngomong, kalau saya dipenggal kepalanya akan keluar lafal Allah gitu. Terbukti itu di Irak, kepalanya terbang, darahnya itu tertulis lafal Allah. Coba dibaca Al-Alaj di YouTube mungkin ada, di Google banyak. Itu jadi ajaran Syekh Tijidenar ini diselewengkan oleh yang namanya Darmo Gundul ini. Dalam ceritanya ini Darmo Gundul. Karena Syekh Tijidenar ini selalu di hutan. Dalam ibadah, dalam munajat kepada Allah, itu senantiasa tidak ingin diketahui. Dia hanya dengan sang kholik gitu loh. Artinya, makanya para wali, andai kata ini ilmunya Syekh Tijidenar ini dipakai oleh kalangan umum, ini akan bahaya. Nyatanya diselewengkan Darmo Gundul ini. Jadi kalau sholat ya niat, kalau kalau sholat niat, kalau puasa niat. Mestinya kalau makan harusnya niat gitu loh. Jadi kalau lapar niat aja gitu loh. Artinya jangan tanggung-tanggung gitu loh. Lah, saya analisis dari debat kemarin Edi Bade ini larinya bahwa Tuhan itu menyatu gitu loh. Begitu. Menyatu, gitu. Kalau yang saya lihat gitu loh. Yesus, aku adalah Yesus. Nah, statement ini yang gitu. Pertanyaan yang kedua tadi mengarah ke saya. Nggak kenal ilmunya Syekh Tijidenar, tapi dia sempat mengakui di diskusi sebelumnya, Yesus ada dalam diriku adalah Yesus. Nggak perlu lagi kitab atau biblos. Nah, ini yang saya maksud,
Belajar kebablasan atau belajar nggak nyampe, jadi gila, saya bilang. Wallahu a'lam bishawab. Naudzubillah. Ya sholat hanya niat, puasa ya niat, makan niat, langsung kenyang, kerja niat, langsung dapat duit. Ya Niat udah, rohani. ya rohani semua. Gitu loh. Nggak usah kemana-mana, bayangin bawa mobil. Dia terapkan di Yesus gitu loh. Coba Ya. kalau ente terapkan di Islam, waduh, Wassalam. gila. Belajar beda makom ini namanya. Itu Ya. masih Kalau syariat. menurut saya sih lebih aman tuh jangan mengaku keturunan raja, keturunan wali. Yang aman itu ngakulah kalian itu keturunan Nabi Adam. Itu sudah aman, paling aman itu. Pintar ini. Ada Habib itu berarti ada kecintaan. Iya. Banjul belajar di mana, Banjul? Iya salah. Gimana? Adi, Badai, iya kabar? Lanjut, ya salah ya. Aku sih menampung semua tak tampung. Jiwaku terlalu luas untuk menampung semua. Kapan jadi kerungu tuh kendaraan kamu? Apa mobil lo? Enggak. Karimun. Mantep iku. Enggak, cilik kok. Iku 4 tak ta yo? 4 tak. 4 BD. Ono sing 3, ono sing 4. Ya melok touring ya aku. Itu kalau Tuhan paling rego swidak itu, 55 swidak kilogram. Kalau Tuhan mengizinkan kan dikumpul-kumpul saiki. Kurang piro danamu? Kurang piro danane? Oh enggak, kredit kok. Boleh DP wae sih. Oh, waktu kredit uangmu kapiro yo? 15 paling. 15 lawe. Timbangane iku ya, palangan tuku Jimmy ya. Enggak, Jimmy Ada lagi Jim nih, Bang. terlalu tua. Nek ST lo Jimmy itu yang mirip. 2001 atau 2002. SD 2020 pun ada tuh Jim. SD lo tuh irit dan kita nggak kuat. 2020 aja 350 juta. Otomatis ya Bang, nggak pakai kopling. Yang 4x4 otomatis independen. Mending ini aja yang murah gini ya. Beli bodinya dulu, terus mesinnya mesin tik. Beli ini ya, jangan beli hakikatnya aja ya kan. Ya, katamu semua perkataanmu. Ini itu. Aku siap kok, aku siap dihujat, aku siap diketawain. Beli rohani Bang. Iya. Kalau buat Bang beli rohani, banyak harimau rohani yang bisa ditunggangi, mau ngaku buruk juga bisa ya Bang Edi Badaya. Iyalah. Iya. Bang Deniar. Woi, sorry siap. Sebetulnya waktu kemarin kamu diskusi itu kan tak lihat kamu itu minum sesuatu. Apa yang kamu minum itu? Oh itu Fanta ini apa? Fanta mangga. Aku suka rasa mangga. Fanta mangga. Nah, tapi aku sebenarnya seneng dianggap salah sama orang biar dikira itu ciu kayak apa. Aku seneng lah. Oh berarti kamu menganggap orang-orang itu menganggap kamu salah karena kamu senang karena kamu dianggap salah begitu? Enggak, artinya aku orang yang tidak butuh pengakuan. Jadi kamu memandang orang dengan menganggap orang itu salah, terus kamu tidak butuh pengakuan, maksudnya begitu? Itu kuale. Jangan jangan suka melintir loh. Anda kalau ngomong sama saya. Jadi kamu menganggap kata-kata yang salah itu melintir? Ya, kalau kata-kata yang salah. Kata-kata salah itu kan bukan berarti memelintir karena memang salah. Kalau melintir itu sengaja disalahkan karena saya nggak salah, karena saya itu salah. Saya nggak Anda. Iya, kalau orang salah itu dianggap melintir itu kan yang keliru siapa? Aku orang anggap kowe melintir dul. Iya, Mbok D. Lah iya, sapa itu melintir astuh. Kalau orang menganggap itu, aku seneng kok dianggap orang, padahal saya itu minum Fanta rasa mangga dianggap ciu. Jadi aku seneng. Jadi makanya itu saya perjelas, kamu itu lebih seneng dipersalahkan atau mempersalahkan. Lah iya, kuwi memang. Nah ya itu seneng. Berarti daripada dianggap benar, mending dianggap salah.
Ya, Karena berarti dianggap orang yang menganggap kamu bener itu kamu seneng karena kamu dianggap nggak salah begitu. melintir mulai tau. Oh, secara Kok psikologi. melintir sih? Enggak omonganmu tuh menggak-menggok, Bro. Enggak. Kak. Menggak-menggok itu kan itu jalan. Mungkin masa mulut itu bisa menggak-menggok? Ya. Wong rupa wis menggak-menggok rupamu ya menggak-menggok. Oh, apa rupaku mbak rupamu gak podo? Dan Lu kok nangis? Kalau muka rata ya bukan manusia. Iya. Ya enggak, Bang? Aku seneng kok sama Edi itu. Apapun saya tampung itu kok. Saya suka Bang Edi. menampung. Berarti artinya saya itu kan bos. Orang suka nampung itu kan bos. Iya. Kau ngerti. Ya, tapi ada juga ya bosok juga ada. Amin. Tak amin nih kabeh. Betul, kamu Tadi- harus mengamini ya. Orang memandang kamu itu memelintir, orang memandang kamu itu bener itu kamu kan amin gitu aja ya. Amin, amin. Amin. Ya syukurlah. Jadi- Selamat beramin ria lah. Enggak berhalulia, berhalulia. Oke, Edi. Iya. Tadi ente kan keluarkan statement egosentris ya. Hmm. Kalau saya baca dari literatur ya orang-orang psikolog ya, kebanyakan orang Eropa ateis, kalau tidak ya Kristen gitu ya. Hmm. Nah, egosentris itu pada jatuh kebenaran itu ada dalam diri dianya, ya kan? Egosentris. Terlalu berat itu Mas. Mas Denny, Berat itu, Pak. Berat itu. Pertanyaannya ringan-ringan itu loh. Masalah kalau saya masih Edi ini, kalau Iya. berat itu saya yang dengar juga pusing. Ada bangga. Tadi Iya. saya coba mendedah apa yang dia ungkap. Ada bangga. Dia Iya. mendedah. Oh. Saya Ngobrol biasa. Ada dokter Tahta. Iya, Halo, kalau Pak. ngobrol biasa saya mau mengucapkan assalamualaikum gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus santai Kalau ini. serius enggak. Dan saya santai damai. kok ini Bang Edi, jangan Santai. Ini stres Bang Edi. Ini lagi Enggak. live rohani, Tata itu temanku dari dulu. Dari Itu dulu sok kenal kamu itu. teman. Ketemu aja nggak pernah. Tata Lopot terus si siapa? Mimit. Iya, iyalah ketampung semua itu pengakuan kamu itu seolah-olah sok kenal. Enggak, takkan nih Tata. Tata, Bro. Kita sudah kenal Iya, lama ya. berarti kan kamu pernah ketemu nggak? ketemu Nek, dalam kawanku. ketemu rohani. Gini loh, kalau Anda mau nyalakan saya terus, ora apa-apa. Iya, saya tampung semua. Kamu mau berkata begitu saya tampung. Wis, wis sudah nesu, rasa nesu to. Siapa Guyu sih ya, Mbak. nesu? Oh ya. Lagi kok mencucu. Siapa sih mau cucu? Ayo Bang Zul. Lu Lanjut, ngomong Om. gimana tuh? Lah iya ngaku-ngaku teman akrab, itu temanku. So akrab kamu lah. Loh, bukan. Dia itu Bukan. adikku. Jadi kamu ngomong adikku. apa? Itu Tata Adikku. temanku, Lopot Tata temanku. itu- Lah ini berubah lagi yang melintir Tata- kamu itu. Enggak, Tadi dia teman itu sekarang ponakanku. adik. Bukan Yang bener ponakan. itu mana? Teman apa adik? Sepupu, Bro. Oh, sepupu. Oh. Habis itu sepupu sepaha. Terus jangan suka melintir kamu. Aduh. Ya, kenapa? Kecepet tuh- itu kukumu. Aku tuh enggak melintir, melintor. Enggak melintir. Ya, berarti Melintor. kamu memelintirkan lidahmu sendiri ya. Saya tampung semua, saya tampung. Astagfirullahaladzim. Amin, amin, amin. Mari, Kamu suka sabar. amin ya? Aku suka adiknya Amin, perempuan. Amin. Nah, Nah, Amin berarti lanang. kamu normal berarti ya? Normal sih. Bener normal. Ora, aku rada dawa sithik. Betul. Berarti gak abnormal berarti. Normal apa gak normal kamu? Terserah. Kata kamu itu normal, tapi rada dawa titik. Waktunya begini, dia mengatakan normal tapi agak panjang sedikit. Entah itu panjang giginya, panjang mulutnya. Ya kan nggak tahu. Gini, yang Ya. buat kamu seneng yang mana? Wis, aku manut. Manut. Ya kalau kamu manut ya diem saja. Oh iya. Jangan ngaku-ngaku Mas Tata itu adikmu atau saudaramu atau Tuh, temanmu. Itu saya kan nggak ngaku. pelintir Dia- itu. Dia Tadi itu katanya teman. enggak, terus bukan. adik. Dia Bukan. itu. Berarti Ian. Kalau Dia bukan. dia omku. Oh, berarti melintir lagi itu. Kok Ya saya enggak? tampung semua lah perkataanmu. Mulai dari teman, adik, kakak, sepupu, sepaha. Saya tampung semua. Oh. Berarti Masih kurang nganu, lagi, apalagi? berarti Om? gudang. Om, Nanti jangan dilaporkan loh sama laporkan kemana? Pak Kok kamu Jokowi. suudon begitu sih? Jadi orang itu jangan suudon. Harus astagfirullah. Astagfirullah. Innalillahi kalau perlu ya. Oh. Innalillahi itu artinya apa? Ya kamu apa Diberkatilah. artinya? Artinya Diberkatilah apa? kamu. Diberkatilah kamu gitu ya.
Oh begitu. Dapat. Itu kan menurut kamu, itu kan harapanmu. Kamu kok nesu-nesu toh kok. Oh iya loh, kamu jangan marah-marah dong dengan saya. Ini baik kali ini, baik. Loh, kamu jangan marah-marah dong dengan saya. Kok ngeyel begitu sih kamu? Loh, kan kita kan sudah hubungan sudah lama. Cinta itu jangan So akrab kamu ah. Aku bukan laki-laki gituan. Ya. Kalau ketawa itu jangan ditahan-tahan, sakit nanti itu perutmu. Kalau sudah sakit mencret kamu nanti. Terus kalau mencret itu siapa yang sakit? Sakitnya di sini, Bang. Di sini itu di mana? Memang ya gini loh. Memang hubungan kita nggak sampai ke pernikahan, tapi cinta kan tidak harus memiliki, Bang. Oh betul, ya nggak apa-apa kalau nggak bisa dimiliki ya diberikan saja, kan itu gratis toh. Kan yang kamu suka itu putih mulus kan, betul gitu, bukan begitu? Coba siapa yang repot Edi? Mulus semok ada ekornya. Aku yang halo. Kamu itu cintaku kan kamu kok sekarang menyeleweng toh. Ya semua akan kutampung lah itu. Lah iya udah. Iya jangan suka melintir kamu tadi. Suka yang ada buntutnya apa enggak? Aku cinta kamu. Iya, jangan suka pakai buntut ya. Enggak, kamu pakai buntut. Jangan begitu. Memangnya aku laki-laki gituan. Jadi pertanyaannya nggak usah berat-berat sama si Edi ini. Tanyakan ringan-ringan aja. Oh dia itu semuanya ditampung kok. Termasuk bos ini ya, bos besar ini ditampung semua. Termasuk nampung mobil rongsokan. Iya. Loh, iya kan? Padahal dia bohong. Iya. Mau beli mobil aja masih kreditan kok nampung mobil. Iya. Iya semua. Iya kan mobil, semua. Kalian menghujat, menghina, aku tampung semua. Iya. Nah. Mobil tambang murah loh, Ed. Apa? Mobil tambang murah. Iya mobil bekas tambang iki loh. Oh, katanya yang mulai ini loh, apa? Sing bekas taksi itu loh, bekas taksi. Ya iya murah. Ada bekas yang murah benar itu. Bekas kebakaran. Bekas tabrakan. Bonyok. Mobil bosok ini loh. Kamu sekarang ini masih Kristen ya? Enggak, sama ngomong agama lah. Mari padu lah penting lah. Oh iya, kalau begitu saya tampung semuanya lah. Nah iya. Saya tuh di sini pengen bahagia, happy kok. Terus agama. Terus. Iya, aku juga bosan sama kamu kok. Ya tapi jangan mengkhianati cinta dong. Oh begitu. Janjimu dulu kan. Mau sehidup semati. Ya udahlah kalau begini, kamu yang mati, aku yang hidup. Ayo wes. Bagaimana cara mematikan Edi? Lumpuhkanlah ingatanmu, hapuskan tentang Zuma. Awakmu iki wis duwe bojo ta? Sik bujang loh. Mungkin gak dipelintir ya. Kalau ide lah. Kamu jangan innalillahi. Dek, bojomu nang ngendi, Dik? Nang Taiwan. Waduh. Nang Taiwan. Seberang tahun nang kono. 3 tahun. Boleh gede lah. Tapi Taiwan itu bebas Covid loh, kabar-kabari. Iya, ono sih tapi rapote oke. Kilo 70 tak duwe. Tak screen ya. Bang Edi kok malah bojomu yang kerja ke Taiwan bukannya kamu aja? Karena aku dari muda itu playboy. Jadi aku nggak mau ngeluarin duit buat cewek yang ngeluarin buat saya itu. Nakal. Apa? Playboy. Bukan playboy gitu, materi. Materi barusan sabun. Ya, cok. Playboy capek tombe. Ada apamu kayak Edi. Gila bojoku. Oh iya. Mesake perempuan bojomu sampean suruh cari gawe. Kadang-kadang
istri membantu suami itu Iku lanang apa baik wedok iki? gitu. Lanang. Lanang. Enggak, aku sing fokus iku sing foto dhuwur iku lho. Aduh. Gue tadi udah ngantuk malah jadi nggak Hilang tidur. ngantuknya. Pokoknya ngomong ngawur aja, jangan kasih yang berat-berat. Saya juga mantan babu Bang Edi, babu Sama. Arab. Saya Bang Andi. Dimulai jam 12 ke atas. Udah 2:30 saat. Wah, Nah, naiki adikku iki, adikku. Ya udah itu lah sama Ustadz Tata itu lo belajar ngaji sana lah. Itu Pak Demu kok mukanya orang India kok. Kok beda. Kasihan banget nasib Bang Edi. Kalau kamu dikasih duit banyak nah, kasih duit banyak. Terus kamu disuruh Pak Sansan pindah ke Saibaba gimana? Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau nolak maksudnya? Nggak mau. Tak terima duitnya aja. Nah ya berarti kan nggak mau nolak duitnya gitu loh. Jangan kamu iya. pikir kata-kata saya ini ah. Kamu orangnya suka melintir. Udah. Rupanya melintir itu kata-kata yang tajam ya. Betul sekali, setajam silet ya. Kan diingat orang itu berarti tajam. Betul. Ya apapun kata kamu, aku akan menampung. Iya, nah kan diingat tak? Diingat. Menampung. Terus bagaimana itu cerita tentang sesuatu yang ada di sana? Bagaimana kamu menjelaskan hal itu? Sesuatu yang ada di sana gitu ya Mas. Loh, kamu jangan suka memelintir kata-kata saya, bukan begitu Mas Andi? Kalau orang nanya di sana itu siapa? Iya, karena kemarin kan menceritakan sesuatu si Edi ini. Dari itu maka kita mengelola sebuah wawasan yang intelektualnya itu cukup mencakup IQ dan IQ. Iya. Nih, ini anakku nih. Ini anakku nih, tak tunjukin. Lo yang ngomongin anak siapa sih? Itu yang di sana itu loh. Tak tunjukin ini anakku, ini ponakanku. Terus gede. Apa iku? Wedok iku sapa? Anak ponakmu. Sing gede. Anaknya yang gede, SMA. Oh. Cocok deh aku. Waduh, itu aku naksir HP-nya itu. Pesantren di mana, Di? Kon be aku ya. Pesantren di mana anak-anak tuh? Enggak tahu tuh. Jenenge sapa? Dik, jenenge sapa anaknya? Catherine Coleman. Catherine Coleman. Ganti namanya aja jadi Siti. Jadi Aisyah. Siti Aisyah. Nurbaya. Kalau aku mau usul itu dinamakan lah Edi Batai Petir gitu loh. Sylvia Badai Petir begitu. Sing ayu anaknya. Anaknya ayu ya. Ya ayolah. Ayu itu soalnya. Bapaknya ganteng kok. Bapaknya bosok kok anaknya ayu piye. Aduh. Edi ini termasuk manusia langka. Bener. Perlu dimuseumkan dia ini. Perlu dilestarikan. Enggak, dimuseumkan. Karena langka. Betul. Kamu juga dimiut. Terus bagaimana Ed dengan Mas Andi ini? Karena Mas Andi kan tadi mengatakan sesuatu itu. Gimana Mas Andi? Naksir aku. Itu masalahnya adalah saya rencana mau ke Semarang. Main di. Iyalah kemarin kan kita udah janjian sama Edi sama kamu Mas Andi. Neng geno. Nah, anaknya tak bawa ke Mojokerto boleh? Sekolah pesantren. Masukin pesantren. Atau tak bawa ke Pasuruan. Tak pesantren ke Ustaz Tasa. Belajar ngaji. Biar apa tuh? Biar tahu yang mana yang benar itu loh. Ngaji apa Bible. Ini aku nih. Nah, aku pas baptis orang nih aku. Ini jancok. Ini baptis apa berenang?
Itu kecean. Itu apanya itu kok menonjol-menonjol ke depan itu di air panas. Enggak kok menonjol itu putih menonjol itu apa ini? Kok ada kok kayak Manu. belum sunat ini. Manu. Bang Edi, Apa? aku mau nanya, sampean kenapa nggak jadi pendeta lagi? Uangnya lebih banyak mana? Jadi pengamen atau jadi pendeta? Aku ini kalau jadi ustadz atau pendeta itu terlalu sempit jangkauanku. Aku tuh orangnya terlalu luas, gitu loh. Aku senang sana, senang sini, seni bisa, motivasi bisa, nyanyi bisa, apa-apa bisa. Jadi kalau jadi pendeta kan harus rapi, harus jaga image. Aku nggak suka gitu. Ya, jaim juga lo ya. Oh iya, karena Pak Edi, iya. Ya. 5 kali 5 ada berapa ya? 5 kali 5 10. Ya, Cok. Aduh. Pinter Bang Edi nih ya. Dulu berapa sih nilai matematikanya Bang? Berarti normal itu. Aku matematika bolos terus. Aku pinter iki ngano. Bahasa Inggris pinter. Oh, matematikanya itu kurang pinter, berarti yang salah ini guru kimianya ini. Iya. Oh, dia yang pinter bahasa Inggris. Coba kita mainkan dulu Bang Handi English Market. Okay. I can speak English. Semendi-mendio. Okay, how are you? How are you, Mr. Eddie? I'm fine. I'm handsome always. Really? You sure about that? Yeah. I miss you. Who said like that? Yourself, of course. Who said you're handsome? Who said you're handsome? I am beauty, not handsome. So, I want to ask you something. Yes. Right? How you can go to be in Palangkaraya? Kalau Edi Beauty namanya bukan Edi Badai dong. Edi Beauty. Edi Melambai. Okay, I change now your name to be Edi Melambai ya. Tapi tahu nggak siang-siang tadi aku tuh nggak tahu. Ya tapi tahu. Jangan ngeles bahasa Inggris tetap. Wah. Terus lanjut. Lanjut. Dia ini mengalihkan ini. Kalau mau bahasa Inggris dengan saya, ayo. Enggak, Bang Ahmad. Biar dengan saya. Tak ceritani dulu loh. Aku dijebak ditemukan sama Luga. Tidu dulu. Terus sama-sama halu itu. Di channelnya sih sama itu aduh. Sing orang bukan, sing orang Lampung itu loh sob. Oh si si ini ya, si channelnya itu ya. Nah itu betul tuh, yang tadi itu channelnya. Aku lagi di jalan, Bang masuk Bang, asik nih penting. Pikirku apa gitu, mana Luga gitu. Terus gimana? Ya terus sama halunya kan? Aku kan menanggap kata Luga kan Roh Kudus itu wanita, tak tanggap baik. Ngomong bahasa Inggris dong, biar kita ngerti semua. Ayo. Iya, yuk. Ya nyong kira tayang lah kayak gue. Apa? No, you meet Luga and someone call you and then you go at there. Yes. And then? And I don't want to talk about it. You said you meet with itu malah aku. Lu ngomong lagu lu gak bener lu. Cuma lagunya Rotsuwat dong. Iya. Ngerti. But ya, to say I'm sorry. I'm sorry. And I am in Saudara Fortune. Itu mah lagu juga. California Fried-Chicken. Nah, yang penting ada omongan Inggris ya. Entah itu nyanyi, entah itu merek radio, pokoknya Inggris. Bisa di relaxing talk. Yes, I am. This is my uncle meditation in forest. Big bullshit. I can see that. It's not China. You feel like China. It look like Indian people or something. Yes. Buddhist. I like Buddhist. So which one actually your religion then? Aku tapi ora ngerti bosomu nek kakean. Loh, katanya kamu bisa bahasa Inggris. Ini baru kata-katanya Edi Badai nggak melintir. Jujur ya. Jujur kacang hijau. Tapi jujur kadang-kadang menyakitkan hati loh.
Oh, Edi Badai nggak kena, nggak bisa sakit. Ya, nggak masalah. Semua yang kamu katakan itu ditampung. Ya wis lah. Pokoknya asal Anda bahagia. Ya betul. Yang penting kami semua bahagia dan apapun itu jangan dipelintir. Jangan suka mempelintir. Bang Edi, Ya. katanya mau ngomong bahasa Inggris. Yuk, Mbak Aisyah. Ngomong bahasa Inggris yuk. Aku mau Bang Edi. Mr. Edi Badai, how was your date with your Taiwanese girlfriend? Oh my God. Valeni. Apa? How was your date with your Taiwanese girlfriend? How was your date? Berapa katanya? Berapa wanitamu? Bukan. Bukan. Masa berapa wanitamu? Emang ada berapa wanitamu? Jadi penasaran deh. Wanitaku tuh banyak. Berapa usiamu gitu loh. Bukan, aku nanya bagaimana ngedate dia dengan cewek Taiwannya itu loh. Oh, saya dengan No, it's not girlfriend. Boy, that is wife. Wife working in Taiwan. At Taiwan. What kind of the job in the Taiwan, Mr. Edi? Dia itu kerja di panti jompo. So like volunteer? Panti jompo itu adalah kakekku, Ijo, kesukaanku. Kacang sama jamrut. Aku buka sama batu akiknya, bagus batu akiknya. Oh iya. Aku banyak punya batu hijau itu malah dapat dari Aceh lagi. Lu dengerin, Dek, lu dengerin orang berbahasa Inggris ya. Ya. Ibu Sonya sama Ibu Aisyah, lu dengerin tuh. Coba Kecilan. Ngomong bahasa Inggris berdua, biar Edi dengerin tuh. Okay, and then, Mbak Aisyah, you ask something. Ini aku mau ngomong sama Edi Badai. Kemarin aku mau ngomong apa yang ngeblank. Lanjutin, Bu. Kan kemarin Pak Edi Badai bilang sekarang saya sudah melihat seluruhnya sesuai dengan ayat ini. Ayat ini kita baca ayatnya ya. For now we see only a reflection as in the mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. Jadi menurut Pak Edi menafsirkan ayat ini sebagai kalau kita sudah mengetahui Yesus sebagai Tuhan karena ayat ini. Tapi kalau kita analisa ayat ini, Paulus bilang bahwa kalau kita artikan, sekarang kita hanya melihat sebuah bayangan di depan seperti di kaca. Tapi nanti kita akan melihat wajah bertemu wajah. Karena sekarang aku hanya tahu sebagian saja. Karena nantinya aku akan tahu secara penuh seperti aku seluruhnya. Jadi Paulus aja belum tahu. Gimana Pak Edi tahu kalau Yesus itu Tuhan? Saya nggak ngomong Yesus itu Tuhan kok. Siapa yang ngomong? Jadi yang Pak Edi debatkan waktu itu dengan ayat ini apa? Lupa ya saya. Kapan tadi? Lupa. Gantian. Kemarin jangan pakai ayat, Bu. Ini lagi puyeng dia ini. Iya Bu, aku dia pertama aku dia baru tahu kalau Bang Edi waktu kemarin tuh loh kok tumben nih Oten nggak nyembah Yesus nggak dibilang Tuhan nih Edi ini termasuk yang enggak Yesus itu manusia, iya toh Yesus itu manusia. Jadi Edi kalau gitu kan? Tahu itunya apa sih denominasinya? Nggak punya denom dia. Nggak punya denom. Kristen tuh nggak boleh punya denom. Kalau hanya organisasi boleh supaya di manage, tapi kalau tinggal di dalam denom itu nggak boleh sebenarnya.
golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Kristus nggak boleh. Kristen ya Kristen. Baru sekarang lo tahu kalau Kristen itu macem-macem. Setahu aku dulu Kristen ya Kristen, Katolik ya Katolik. Katanya ada macem-macem ya. Enggak, pokoknya Kristen Itu kayak Luga kan karismatik. Kristen tuh nggak usah dipikirin lah. Iya, waktu Bang Edi ketemu Luga, terus iya jadi nih, soalnya sama-sama halu kan. Gini, Luga kan Bodoh-bodoh halusinasi. Luga itu sudah pernah ketemu saya. Saya sama orang yang punya chemistry, maksudnya sudah kenal. Dia ngomong apa, saya nggak akan saya debat, diam. Kecuali dia tanya. Saya begitu. Terus, berarti sampai nggak ngomong-ngomong karena nggak perlu tanya sama Luga gitu? Enggak. Tadi pun kan aku didu. Aku bilang, kita ngerti Tuhan, itu awalnya memang objektif. Tapi setelah kita bertumbuh menjadi dewasa, kita mengenal Tuhan itu subjektif. Nah, kesubjektifan kita dengan Tuhan itu nggak bisa orang lain mencampuri. Karena itu urusan dia dengan Tuhan. Luka bilang, aku ketemu malaikat, aku ketemu ini, ya itu urusan dia. Karena perasaan kita tidak bisa dimasukkan ke perasaan dia. Nah, pertemuan Tuhan secara subjektif itu harus dihargai. Nah, karena dia itu chemistry dengan saya, bukan lawan debat saya, nggak tak serang karena ngomong opo ben lawanmu sing nyerang kowe. Aku kan begitu orang. Oke, sekarang gini, saat itu, sekarang menurut pikirannya Bang Edi, si Luga itu benar sih nggak sih? Ketemu Tuhan, ketemu apa, pernah ke surga, pernah ngeliat, bisa bilang, nanti kamu tak masuk neraka. Gimana menurut Bang Edi? Ya nggak bener lah. Nggak bener. Betul kan? Nggak bener kan? Apanya nggak bener Pak Edi, boleh dijelaskan? Lain mana ada yang bisa lihat surga, ketemu Tuhan? Begini, di dalam ilmu psikologi, kayak misalnya si apa tuh orang yang pernah makan daging manusia, siapa namanya? Sumanto. Nah, dalam orang masalah di dalam psikologi itu ada orang yang merasa aku tuh benar gitu loh. Ada yang ngomong. Nah, memang dia begitu, kita nggak bisa menolak. Tetapi ada patokannya, belum tentu itu benar menurut patokan, gitu loh. Nah, yang tidak saya bantah itu adalah perasaan dia. Jadi perasaanmu ya wes. Kecuali dia tanya, Mas Bro Edi, menurut kamu benar nggak menurut Alkitab? Harus saya jawab. Nah, dia nggak tanya, karepmu, malah bagi saya lucu. Tak buat yang benar apa ini Pak Edi? Alkitab. Patokan yang benar itu apa? Ya, setiap kita punya patokan toh. Kalau ada Quran, saya Alkitab, kan begitu. Tadi bilang perasaan. Yang bener perasaannya tadi kata Bang Edi. Enggak, gini loh. Kalau orang pribadinya yang benar perasaan dia. Tapi kalau mau tanya, menurut patokan Alkitab, enggak baru saya jawab. Nek dia menurut perasaan tak nengke wae. Nangkep nggak masuk? Saya ini orangnya nggak seneng. Oke, itu kan kalau menurut Alkitab, menurut perasaan Bang Edi sendiri piye? Ya ora bener. Artinya gini, orang itu suka melintir. Nah, ini serius ya? Serius ya? Berhalusinasi ya? Jadi gini, memang aliran karismatik itu begitu. Saya paling sulit itu nangani orang. Kalau sudah kena doktrin karismatik itu paling sulit. Kenapa? Halusinasi? Jadi gini, otak bawah sadarnya itu egonya kan tinggi. Nggak diterangkan ayat, tapi saya melihat penglihatan begini. Tapi Tuhan bilang begini. Itu angel tuh. Urusannya angel. Karepmu. Angel tuturane ya, Ed? Angel tuturane. Karena itu pengaruhnya dengan keminderan, dengan kegagalan masa lalu, orang senang masuk ke karismatik. Kita lihat orang yang karena bisa menghayal ya? Bisa menjadi jangan diteruskan, tuduhanmu ini cukup serius loh ini. Loh, aku serius kan Anda tanya. Maksudnya karena Anda serius tanya, aku jawab. Karena karunia Roh Kudus, maksudnya Pak Edi Badai, diperjelas begitu. Aku mau tanya juga itu, Roh Kudus itu benar nggak sih? Kemasukan Roh Kudus kan suka gitu si Salah, Luga. nggak begitu. Kemasukan Roh Kudus itu normal, biasa-biasa saja. Bukan kemasukan Roh Kudus itu jiwanya berubah menjadi jiwa yang besar. Itu kemasukan Roh Kudus, bukan kejang-kejang gitu, bukan.
Aku pernah dimarahin sama dia. Aku tanya, itu yang bisa kemasan Roh Kudus yang joget-joget gimana? Ya iya, masa gitu. Coba praktekin joget-joget. Aku mau buat dia nampak kayak orang gila supaya dia sadar. Marah-marah dia sama aku. Saya itu orangnya objektif. Saya nggak ada bela Kristen, nggak ada bela apa. Udah pikiran saya itu sudah lepas dari ego agama. Jadi enak orang kayak saya itu merdeka. Makanya saya ngomong apa-apa kan enak. Aku nggak punya agama lagi sekarang Bang Edi. Kan Tuhan gitu. Tuhan itu tidak menciptakan agama. Terus? Bang Edi, tadi pertanyaannya udah selesai belum? Aku mau nanya dong. Tanya boleh. Menurut Bang Edi, siapakah the Antichrist? Siapa apa? Kan Pak Edi percaya Bible walaupun dibuang ke tong sampah katanya. Siapakah Antichrist? Siapakah Antichrist itu? Antichrist itu penafsiran masih. Karena ada ayat di Alkitab tuh ada yang nggak bisa dipastikan dan itu masih misteri. Cuma kita bisa mendekati saja. Kalau menurut Pak Edi Badai siapa? Kalau menurut saya Antikris itu kalau didekat-dekatkan dengan ayat-ayat yang lain, ini namanya ilmu hermeneutik. Ya orang di sekitar Kristen sendiri, gitu. Orang di sekitar Kristen sendiri. Ya. Apa Pak Edi Badai percaya itu adalah umat Katolik seperti Seventh Day Adventist? Mungkin ya, mungkin tidak, tapi tidak hanya Katolik. Yang namanya Antikris itu bisa banyak. Yang jelas gini, contoh ini. Jadi paling tepat mendekatinya Antikris adalah seseorang yang menjalurkan komunitas atau hidupnya itu jauh dari yang digariskan. Misalnya gini, Yesus itu bukan manusia. Nah itu orang yang ngomong gitu Antikris itu. Itu kan jelas ada ayatnya. Orang yang tidak mengakui bahwa Yesus manusia, dialah Antikris. Itu ada ayatnya loh di 1 Yohanes. Ada. Gampang Pak Edi, sebenarnya jawabannya di kitab Wahyu Pak Edi, 7 gereja. Kitab Wahyu. Gini, bukan. Kalau kitab Wahyu itu namanya kitab Apokalips. Jadi Luka itu sering, Luka, aliran Wones itu sering ambil kitab Wahyu, padahal kitab Wahyu itu kitab masa yang akan datang atau kitab gambaran. Jadi itu bukan kitab literal. Jadi kalau orang menafsir gitu itu tidak bisa dipastikan. Itu memang ada gambaran masa depan Pak Edi, tapi ada juga menjelaskan gereja 7 macam gereja. Ya, 7 maksud macam saya. tipe gereja yang gila duit, yang gila ketenaran, yang lupa cinta Allah, seperti itu 7 macam gereja yang berbeda. Ya, maksud saya itu kitab itu penafsirannya itu tidak seperti kitab lain, itu loh, tidak bisa orang benar Pak Edi. Iya, saya pernah belajar juga penafsirannya beda Pak Edi. Nah, makanya jadi saya ini walaupun bodoh tapi yang ngerti sidik-sidik lah. Kalau pendekar bermata 7 itu apa Pak Edi? Itu namanya intensifikasi. Jadi ada inkarnasi, inklusi, dan intensifikasi. Nah, gitu. Maksudnya pendekar bermata 7. Nah, iya, intensifikasi itu. Pendekar bermata 7 itu mengusui si buta dari Tuhan itu. Waktu ketemu Luga ditanya nggak, kamu tahu nggak Cherubim? Luga itu kalau sama saya nggak berani tanya apa-apa. Karena dia pernah di grupku. Itu grup saya kan grup namanya Freedom Holy Victory, itu grup out of the box, pinter semua. Jadi orang ngomong berpuluhan, orang ngomong apa disembah semua, dia mental. Aku tuh kasihan ya karena sudah pernah kalah debat, maka setelah itu saya nggak senang lagi dan dia segen sama saya. Jadi menurut ilmu perang, kalau orang sudah kalah dengan kamu itu jangan kamu tekan, biarkan kamu beri kesempatan untuk lari, kamu akan lebih dihormati. Nah, saya gitu. Dia pernah kalah, jadi udah.
Oke, aku mau tanya Bang Edi. Bang Edi sendiri tahu nggak apa itu cherubim? Kerubim itu kan malaikat yang digambarkan di kitab Wahyu. Nah itu nggak usah itu nggak penting bagi saya, nggak pokok, karena itu kan masa yang akan datang. Yang pokok itu adalah bagaimana jalan keselamatan, gereja itu apa, itu lebih penting. Kalau saya yang inti-inti yang tak kuasai, kalau gitu-gitu aduh nggak penting. Makanya Nuga kan sukanya gitu-gitu, ya tak jamin aja kalau Aku benar-benar bingung loh Bang Edi ini sebenarnya agamanya apa. Udah nggak perlu lagi kitab, ini kan nggak perlu gereja. Terus agamanya apa sebenarnya? Gini, dulu ketika aku belum mengenal rembulan, jari itu kan kitab ya kan. Kitab itu kan menunjukkan rembulan. Nah sekarang setelah saya ketemu rembulan, bukan berarti kitab ini hina, enggak. Aku nggak bilang hina, enggak. Aku bilang dibuang itu kan cuma kata-kataku. Artinya, aku sekarang lebih bercumbu dengan rembulan daripada melihat jari. Mudah enggak? Kalau saya mencintai seorang perempuan dulu lihat potretnya, saya sekarang sudah ketemu perempuannya itu. Bukan berarti potret nggak perlu, itu tetap berjasa. Tapi saya lebih bercumbu. Artinya Bang Edi nggak perlu lagi karena udah ketemu langsung Tuhan ya gitu. Itu dia, itu yang saya maksud. Sekarang udah ketemu Tuhan, aku mau tanya seperti apa Tuhan ya Bang Edi? Tuhan itu adalah sifatnya mengasihi, sifatnya itu. Seperti apa kan udah ketemu, seperti apa? Jadi gini, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tetapi sifat-sifatnya itu bisa kita rasakan. Kayak saya seperti sekarang ini ya, saya itu aduh kadangkala ada orang tuh ngeludahi saya istilahnya, aku kok bisa, aduh kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Dulu saya nggak gitu loh. Ini sifat. Waktu ketemunya di mana itu? Nah, menurut Alkitab, waktu ketemu adalah ketika lahir baru. Jadi bukan ketika jadi Kristen loh ya, lahir baru. Born again. Kapan, di mana? Itu ketika aku di Jogja. Ketika di Jogja aku ketemu dengan perkumpulan mahasiswa dan aku istilahnya diberi penginjilan ya. Padahal aku sudah Kristen loh. Kasih penginjilan, orang ini berbeda. Dan membuat saya menangis waktu itu langsung nah itulah saya titik balik hidup saya. Walaupun dulu saya Kristen, saya ngerti hanya pengetahuan saja. Tapi setelah itu waktu itu Tuhan menjelma jadi mahasiswa gitu maksudnya? Oh bukan, orang ini sudah mengalami pembaharuan. Orang yang pembaharuan itu kata-katanya, firman yang dibawakan itu beda. Ada aura yang beda. Yang itu masuk ke saya. Saya tadinya orangnya kritis. Wah pendeta gede ngomong be aku halah. Nggak ada rasanya. Tapi ketika orang memiliki sesuatu, dia berbagi pada orang. Itu ada aura yang berbeda. Nah, Anda kan tanya kapan lah, itu tahun berapa ya lupa. Nah, mulai dari situ aku, itu pun sifat itu masih sedikit. Di pupuk, akhirnya edi yang lama tak matikan. Dan yang muncul adalah Roh Kristus. Loh, jadi Bang ini ada dalamnya Roh Kristus gitu? Setiap orang Kristen ada. Tapi kan dia kadang-kadang nggak ngerti. Pendetanya nggak ngajari gitu. Ngajarin apa Pak Edi Badai? Ngajari bahwa kita ini bait Allah. Ada Roh Allah di kita. Itu kadang-kadang orang Kristen nggak ngerti. Padahal ayat mengatakan gitu. Jadi baru ketemu itu, terus ketemu lagi nggak kapan tuh Tuhannya? Tuhannya, nah kan Tuhan di dalam saya. Kita nongkrong terus sama Tuhan tiap hari. Ini saya nongkrong. Berarti Bang Hendy kalau ada Tuhan itu berarti Bang Hendy jadi Tuhan gitu? Ya bukan, beda. Jadi gini, Adam yang semula itu ketika belum jatuh dalam dosa, ya bukan Tuhan. Dia Adam yang hidup, menikmati hidupnya yang semula, yang belum satu. Nah, kita itu dikembalikan kepada Adam yang semula. Kekristenan itu bukan ibadahnya ke gereja, doanya bukan, kita dikembalikan kepada Adam yang semula. Wah, Pak Edi, saya jadi ingin bertanya nih, kalau saya berarti waktu saya setelah dibaptis dan menerima Roh Kudus waktu itu, seharusnya saya sudah menjadi manusia yang semula, benar nggak Pak Edi? Sebenarnya Anda yang mengalami, Anda yang menikmati. Pak Edi jawab dulu, benar nggak saya sudah menjadi manusia yang semula? Saya nggak tahu Anda siapa, aku nggak kenal. Enggak, bukan. Saya ini bekas Kristen, Pak Edi. Saya bekas Katolik pindah Kristen.
Saya waktu itu dibaptis, terus menerima Roh Kudus, berkata-kata seperti yang mendoakan Pak Sugi itu, Sugi itu. Saya juga pernah berdoa seperti itu dengan berbahasa roh. Bla 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 gitu, bala 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 bala. Ya. Bala sandala gitu. Iya, pernah. Jadi gini. Saya belum sampai ke pertanyaannya nih Pak Edi. Kalau saya adalah manusia yang baru, lalu kenapa pada saat saya melahirkan saya masih merasakan sakit yang merupakan akibat daripada dosa asal? Gini, manusia baru itu bukan berarti Anda berubah. Bukan manusia baru, manusia awal. Tadi kan bilangnya manusia awal. Manusia awal. Iya, Pak Edi bilang begini. manusia awal. Manusia awal itu adalah de jure-nya, statusnya, de jure-nya. Tapi kalau realitanya kan ada keturunan Adam. Tangkap enggak maksud saya? Secara de jure, Anda sudah manusia Adam yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa kita ciptaan baru. Tapi secara de facto, kita ini di tubuh ini, makanya kita kan nantinya diubah dengan tubuh kemuliaan kan. Nah, sekarang kita gini hanya masih statusnya aja. Ya, saya mengerti maksud Pak Edi, tapi buat saya tetap nggak masuk akal. Maaf ya Pak Edi. Enggak apa-apa. Saya malah menyarankan semua yang di sini dan keluarga Anda jangan masuk Kristen. Jangan. Saya menyarankan malah jangan. Jadi nggak perlu minta maaf sama saya. Justru saya sarankan Anda jangan masuk Kristen. Karena apa? Ya karena kayaknya tuh saya dapat kabar sudah tutup lowongan gitu loh. Saya dapat surat perintah, surat edaran lah gitu. Sudah tutup itu lowongannya. Edaran itu dari mana? Dari Roh Kudus. Bang Edi. Enggak gini loh. Bang Edi ini 11-12 loh sama Luga. Malah 12-12. Bukan maksud saya gini loh. Jadi kalau saya ngomong itu sebenarnya kiasan. Maksud saya gini. Saya bukan tipikal orang dorong-dorong orang masuk agama ini, itu enggak, itu karepmu. Saya cuma seneng kumpul-kumpul, aku seneng ya cerita, gitu aja. Jadi mandang saya jangan seperti yang lain. Wah, aku mau buka no, nggak ada. Anda dapat kita ngobrol santai ya Bang Edi. Anda dapat hidayah, itu urusan dengan yang atas. Islam mengatakan kamu kalau belum dapat hidayah ya nggak bisa masuk Islam. Kristen juga mengatakan kalau kamu nggak dipilih ya kamu bisa melepaskan Kristus, kan sama aja. Makanya saya santai, saya ngomong aja, bukan jualan agama, no. Saya bukan tipikal, nggak ada ego agama. Gak apa-apa Bang Edi, sih emang ngomong santai kok. Nah, enggak, maksudnya saya memang begitu loh. Artinya enggak, orang itu kan ini tak anggap sudah mulai akrab kan. Jadi orang biar ngerti saya sebenarnya. Tapi kalau yang lain-lain, saya seneng dianggap misteri wongki opo yo. Iki penyanyi yang kok ngerti kitab. Iki kok aku seneng disalah mengerti orang bodoh. Gitu. Aku orangnya gitu, seneng nyolong petek. Kira gitu. Orang bodoh, padahal goblok. Memang goblok gitu. Enggak bercanda Bang Edi, bercanda. Enggak apa-apa. Nah, nggak usah stres di sini Bang Edi. Itu Mbak Aisyah mau nanya lagi tuh, apalagi Mbak Aisyah. Pertanyaan sih nggak ada. Aku emang lagi kepalaku emang lagi banyak pikiran tentang Antichrist, lagi mikirin terus. Jadi coba aku kasih lihat share screen. Coba menurut Pak Edi gimana? Ada ngomongin tentang Ottoman Empire juga. Dan sudah menurut mereka kemenangan Ottoman Empire di Turki itu, Istanbul, sudah dinubuatkan di Alkitab. Jadi interesting sebenarnya. Kalau mau baca tentang nubuat-nubuat yang menurut mereka nubuat-nubuat Alkitab tentang kedatangan Antichrist dan akhir zaman. Saya sih sebenarnya dengan yang gitu-gitu nggak seneng. Itu Samuel Sihaan seneng tuh. Kalau menurut aku Antichrist itu dari zaman yaitu Nabi Isa balik lagi. Kan dia akan datang terakhir. Iya, Nabi Isa balik lagi. Dan siapakah Antichrist? Dan ini tentang Turki, mana ya? Ya, tak kasih ayatnya ya. Ayatnya jelas kalau di Antichrist. Bentar.
kita kasih ayatnya. Antikristus. Tuh, jadi mereka tuh mau setata. Lanjut setata. Saya mau ini dulu bentar. Setata. Dia ngomong sama Bang Edi dulu. Bu Aisyah. Iya. Ini ngomongin tentang ini, Pak Edi, tentang Ini 2 ayat 1 ayat 7 nih. Ini ayat tentang Turki, tentang kemenangan Ottoman. Nih. Nih enggak, kalau dari Alkitab ini loh Bu, tak tunjukin ayatnya. Yang saya biru-biru, tak screen ya. Iya. Tak sebentar, tak screen. Oke. Nah, gantian gimana ya ini nih. Screen share. Nah ini. Kita Antikristus. Sebentar. Bapak udah share screen, saya nggak kelihatan. Sebentar belum. Nggak muncul sebentar. Foto, file, screenshot. Nah itu yang biru itu loh. Baca coba Bu. Itu Antikristus. Sebab banyak penyesat muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu Antikristus. Iya, sebenarnya itu aku lagi mau memperdalam tentang pendalaman nggak tahu sebenarnya apa gunanya ya. Aku juga nggak tahu memperdalam tentang siapa yang mereka bilang antichrist itu. Tapi apa gunanya juga kalau kita nggak percaya Bible-nya, ya nggak ada gunanya juga. Ya iseng aja lah pengetahuan. Iya, iseng-iseng aja ya. Karena katanya menangnya Ottoman Empire terhadap Konstantinopel sudah dinubuatkan di Alkitab. Kalau menurut saya itu salah Bu. Karena kan ayat ini jelas mengatakan Antikristus siapa, yaitu yang tidak percaya bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Kan jelas saya. Terus kalau menurut Bapak, siapakah 7 gereja itu? 7 gereja itu kan gereja yang ada di Philadelphia, yang ada di... Iya, tapi kan itu sebenarnya sebuah kiasan antara atas 7 macam gereja. Tuh, jadi gini, ada ya. Jadi gereja itu ada yang egois, ada yang mencari duitnya saja. Iya, benar Pak, itu. Itu benar kok. Cuma ada yang benar satu, Philadelphia. Ketika kamu dalam kemiskinan, kamu merasa kaya hatimu. Itu gereja Philadelphia nanti dibaca. Ini baksonya kemana nih? Ustaz Tata. Udah pada tidur. Udah pada tidur ya? Pak ini nggak tidur? Ya saya kan ngetemani ibu. Kalau ibu masih mau ngomong ya, kalau udah ya. Kalau masih ngobrol boleh. Boleh, ngobrol. Ayo kalau nggak ada orang kita ngobrolin ini nih. Ya, 7 Day Adventist. Aku lagi interested sih sama ini, nggak tahu kenapa. Saya nggak senang Bu ngomong yang esensi coba. Itu kan mana? Yang wahyu atau ini, ha? Yang esensi aja. Nah itu kan kayak penafsiran. Siapa anti itu ada hubungannya dengan diri kita loh. Esensi, dia ngomongin apa ya? Terserah ibu yang mau tanya ke saya apa? Saya, kita discuss ayat favorit saya. Boleh. Dalam Alkitab. Saya paling suka
ayat ini. Entah apa yang kita bisa pertanyakan, tapi atau yang kita bisa discuss, tapi saya paling suka ayat ini. Gimana ini caranya? Tentang apa? Saya carikan tentang apa, Bu? 1 Korintus 13 itu saya punya favorit, Pak. Ini favorit saya. Ayat berapa? 1 Korintus 13 ayat? 1 Korintus 13. Ayat? Ayatnya almost the whole thing, Pak. Almost the whole thing. Itu kan all about love. Tentang kasih ya. All about love. It's all about love. Bagus itu. It's my favorite when I was a Christian. Tapi itu tulisan Paulus loh, Bu. Iya, I know. Tapi ini kan ngomongin tentang love in general, not about somebody, not about a person, not about a being, tapi how you should act as a human being. Bagus. This is how you should act as a human being, gitu kan. Dia bilang, if I speak in tongues of men and angels, apabila saya bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa manusia dan malaikat, tapi tidak punya cinta, aku hanyalah sebuah gong yang berisik atau simbol yang berbunyi. Ya, apabila saya bisa bernubuat dan mengerti semua misteri dan semua pengetahuan, dan apabila aku memiliki sebanyak-banyaknya iman yang bisa memindahkan gunung tapi tidak punya cinta, aku bukanlah siapa-siapa. Betul, bagus itu. Iya, I really love this verse. Tapi ya ini kenapa aku masih suka, karena ini gimana manusia harus berlaku sebagai human being. Bukan, dia nggak ngomongin manusia, dia nggak ngomongin Tuhan, dia nggak ngomongin siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus, nggak ngomongin itu, tapi bagaimana manusia harus berlaku. Maka Ibu itu jalan pikirannya sama dengan saya. Saya itu suka Zen. Zen itu jalan pikiran Buddha, tapi yang bukan agama. Nah, jadi sama dengan saya. Saya lebih menghargai orang Buddha daripada pendeta. Nah, sama kan? Terus si Bapak orang apa sih? Penasaran saya. Masa bisa ngomong tidak menghargai pendeta, padahal sendirinya percaya Yesus, percaya Bible. Gimana sih, Pak? Sebentar. Saya ini pemercaya keselamatan di dalam Kristus. Tetapi saya lebih suka kebenaran umum lewat Bible itu kan hanya intinya. Misalnya kayak tadi itu 1 Korintus 13, terus Lukas 14 ayat 33. Nah, untuk prakteknya saya senang melihat cara Buddhisme. Bukan tentang keselamatan loh ya, tentang kebaikan. Buddhisme aku senang. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Dia bilang, berdoanya kan semoga semua makhluk berbahagia, itu hati yang penuh cinta loh. Itu luar biasa. Gitu. Nah, kalau keselamatan, saya ikut Yesus. Tetapi kalau jalan moralis itu di Alkitab ada, cuma prakteknya. Aku suka lihat Buddhisme, lihat biksu. Kalau di Katolik ya Anthony de Mello, aku suka. Tapi sayangnya Kristen itu nggak ada apanya, tau nggak Pak? Syariat nggak ada itu peraturan-peraturan yang membuat suatu agama menjadi komplit gitu loh. Karena semua nabi-nabi yang datang itu tidak ada yang memberikan syariat sekomplit agama Islam, Pak. Iya, bagus. Makanya gini, karena memang Kristen itu bukan agama. Yang agama di dunia ini hanya Islam. Maka sebenarnya Islam itu sebenarnya harus happy aja karena nggak ada saingannya. Agama yang satu-satunya ngomong Tuhan ciptain agama hanya Quran loh. Kristen nggak ngomong, Buddha nggak ngomong, Hindu nggak ngomong. Kan hanya Islam. Makanya ya itu nggak apa-apa, jalannya aja. Nggak ada saingannya kok. Wah, hebat Pak, hebat. Iya, itu menurut saya. Saya suka ayat ini, tapi saya merasa ayat ini kurang
untuk diterapkan itu kata-kata ini sangat filosofikal ya. Maka saya lebih indah dan filosofikal. Saya lebih humanis daripada agamis. Sorry, gitu. Kenapa? Saya lebih humanis daripada agamis saya itu. Saya tadinya pendeta. Kalau ngomong satu-satunya puisi atau kata-kata Alkitab yang paling saya suka ini. Tapi kalau ngomong Islam, saya semua suka ini Pak, saya share. Pernah dengar Pak? Apa? Ini, saya nggak share ya. Masih di-share kan? Jalaluddin Rumi. Jadi dia bilang apa? Dia, Bapak mau dia punya pandangan, sudut pandang apa? Tentang cinta sama kayak tadi, kita bandingkan dengan yang tadi. Jalaluddin Rumi itu aku sukanya dia bilang, kalau kamu masih melakukan agama karena takut neraka dan mendapatkan surga, kamu belum cinta sama Tuhan. Iya, benar Pak. Itu saya setuju. Kalau kamu melakukan segala sesuatu di dunia ini hanya untuk mendapatkan surga, itu kamu harus tetap meluruskan niatmu, Pak. Benar. Itu saya percaya. Jadi kalau menurut saya, kalau orang sudah mencapai tingkat tinggi, itu di agama apapun sama. Yang membedakan untuk keselamatannya saja, cara keselamatan. Kalau moralitas, humanismenya pasti sama. Saya suka Jalaluddin Rumi. Saya baca Jalaluddin Rumi dari sejak saya seorang Kristen, Pak. Ya. Sekarang saya sudah nggak butuh agama lagi. Makanya saya ngomong dengan agama apapun nyambung. Dan tidak ada ego agama, tidak ada membela ini, mereka nggak ada. Terus mau sharing tentang apa lagi, Pak? Ya, saya mau aja. Kita ngomong samping kontroversi yuk. Soalnya aku baru ngomong kemarin, baru bawa ini sebenarnya mau dibikin konten YouTube-ku. Tapi akhirnya kemarin itu dibawa, didiskus di ZCC, di sini, didiskus di sini. Kalau menurut Bapak, bagaimana sebagai seorang manusia menyingkapi LGBT? Apakah itu sebuah hak asasi manusia? Apakah itu sebuah dosa? Dan bagaimana kita berlaku terhadap saudara-saudara kita yang LGBT? Anti apa, Bu? Hah? Apa? Nggak jelas. Anti apa? LGBT, Pak. Oh, LGBT. Begini, Bu. Kita untuk melihat sebuah masalah itu diperlukan jiwa besar. Jiwa besarnya apa? Itu kita harus bisa merasakan apa yang orang rasakan. Memang ada yang namanya oknum kesalahan, oknum disengaja, dan memang ada yang memang habitnya begitu. Nah, ketika kita mau, kalau orang pepatah Indian mengatakan, orang yang dewasa itu adalah orang dalam mengerti seseorang, adalah orang yang bisa memakai sepatu orang lain. Istilahnya, kita bisa merasakan seandainya aku jadi dia. Nah, ketika LGBT itu memang sebuah bawaan lahir, itu kita mau bagaimana lagi? Itu loh. Hanya yang salah adalah ketika LGBT ini menjadi lebay dan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Selama dia memang nggak berdaya dan dia dalam kewajarannya, justru malah harus dikasihani kalau menurut saya sih. Jadi Bapak percaya itu adalah yang stuck di kepala saya dengerin komentar Bapak. Yang lain saya bisa iya, kecuali satu hal, itu bawaan sejak lahir. Itu saya nggak percaya. Apa saya sebagai Kristen ataupun saya sebagai Islam, saya tidak percaya kalau itu adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Oke.
Karena itu memang ranah medis sih, ranah kecuali ada memang mereka yang memiliki XXYY kayak ekstra kromosom gitu. Ada. Nah, itu yang saya maksud itu. Nah, itu benar Pak. Tapi banyak yang normal punya kelamin cuma satu tapi berlaku seperti mereka punya 2 kelamin. Kan tadi saya bilang kecuali yang memang lebay dan memang makanya saya bilang bahasa saya kan begitu tadi Bu. Nek sing memang kromosom bawaan itu ya mau bagaimana lagi gitu loh. Iya. Jadi saya tidak begitu semena-mena. Wah, seandainya saya jadi pemimpin agama pun tidak bisa. Oh, kamu harus gitu. Saya tetap memperlakukan dia sama, cuma ya ada kebijakan yang lebih lagi. Kata-kata kita tidak menyakiti, tetapi membangun. Masalah dia bisa berubah. Masalah dia bisa berubah kan itu dianya lah, urusan dia. Semua orang udah tidur nih Pak Edi ya? Nggak tahu. Saya malah nggak ngantuk. Saya juga belum ngantuk Pak Edi. Jam tidurnya udah lewat soalnya. Ibu di mana sih? Ibu tinggal di mana? Di sini Pak Edi. Nggak, maksudnya di mana? Oh, sini Australia. Iya. Australia itu jam berapa di situ? Sudah jam 6 pagi Pak Edi. Ibu kalau bicara agama dengan saya akan senang karena saya tidak membawa ibu agama dan saya akan mendukung apa yang ibu percayai. Nah, itu enaknya dengan saya. Walaupun saya tahu gitu, bukan saya berarti nggak tahu ya. Saya tahu Alkitab, saya tahu. Ngomongin apa lagi Pak Edi? Kita ngomongin hal-hal kontroversi. Mari kita omongin tentang apa lagi ya. Oke. Pak Edi percaya hidup itu adalah takdir atau sebuah free will? Hidup itu adalah bukan takdir, tapi ada blind spot manusia, misteri manusia yang tidak, maksud saya blind spot itu adalah ada titik yang tidak bisa bilang bahwa itu bukan takdir. Nangkep ya? Jadi manusia tidak boleh dibilang hidup semuanya saya itu takdir, tetapi ada titik takdir yang memang ada dalam diri manusia. Maksud nggak Bu, omongan saya? Ngerti Pak Edi, tapi saya orangnya taat sih Pak Edi. Dulu saya Kristen, saya percaya free will. Yang penting saya percaya basis daripada agama tersebut ya, misalkan. No problem. Hah? No problem, nggak apa-apa. Iya. Tritunggal saya nggak percaya. Jadi saya udah nggak bisa percaya, udah titik. Nah, selama pas saya pindah ke Islam, saya percaya kalau dia bilang nggak boleh makan babi, mau nggak ada dalilnya pun saya bakal ikutin Pak. Ya, kalau dia bilang pokoknya menurut Islam nggak boleh makan babi, walaupun ada dalilnya sebenarnya. Walaupun tanpa dalil saya akan tetap ikutin karena itu sifat saya. Kalau saya udah percaya satu hal, saya akan jalanin sesuatu benar-benar gitu. Walaupun entahlah, sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Kita punya akal pikiran dan akal sehat, tapi entah kenapa ya, mungkin karena saya bekas Kristen gitu loh, yang imanin aja. Kan Kristen suka bilangnya imanin aja. Jadi saya kadang-kadang pindah ke Islam juga kadang-kadang masih punya kebiasaan itu. Misalkan saya sudah percaya Islam, ya imanin aja. Mau dia bilang jangan makan babi, ada dalilnya nggak ada dalilnya, saya imanin aja. Sebenarnya nggak boleh. Tapi kadang-kadang sebelum saya mengerti, saya mengimani dulu. Gitu. Bagus. Terus apa
hubungannya, ini masih berhubungan nih Pak, tentang takdir dan kebebasan memilih ya. Kalau memang Bapak percaya ada takdir, tadi Bapak bilang ada takdir tapi hanya sampai satu titik, seperti Ya, itu. betul. Nah, kalau memang ada takdir, kenapa ada penderitaan? Apakah Allah telah menakdirkan kita untuk mengalami sebuah penderitaan? Jadi gini, penderitaan itu sebenarnya ada di pikiran manusia. Ada orang yang berlimpah-limpah kekayaannya, menderita juga ada. Ada orang yang miskin seperti saya ini, tapi selalu bahagia juga ada. Jadi tergantung manajemen pikiran. Itu Ibu bilang tentang penderitaan loh ya. Beda lagi bilang tentang jumlah materi atau apa. Tapi kalau penderitaan itu benar-benar manajemen pikiran, bukan karena keadaan. Apalagi ya. Gimana Bu, ngobrol dengan saya enak nggak? Asik Pak, asik. Oh iya. Apalagi ya, kita tadi kan ngomongin tentang penderitaan, free will. Nah, kalau Bapak lumayan suka ajaran Buddha, saya nggak bisa tuh terima Pak, karena ajaran Buddha percaya life is suffering, just accept it. Saya nggak bisa. Itu adalah penderitaan. Iya. Oh enggak loh Bu, aslinya enggak. Iya, Buddha percaya itu. Justru Buddha itu garis besarnya adalah melepaskan dari penderitaan. Iya, tapi emang hidupnya melepaskan diri dari penderitaan. Tapi hidup itu adalah sebuah penderitaan, makanya kita berusaha untuk mencapai sebuah penerangan, sebuah enlightenment, di mana kita bisa melepaskan diri dari apa yang kita lihat, menuju sebuah enlightenment di mana kita bisa melihat hidup ini lebih dari apa yang kita rasakan, Pak. Enlightenment. Karena hidup itu adalah sebuah long suffering, Pak. Jadi kita hanya bisa menerima dan bangkit daripada itu semua. Bukan bangkit badan ya, tapi bangkit daripada pikiran dan hati kita terbuka dan mendapatkan penerangan supaya kita bisa bangkit daripada penderitaan yang kita rasakan di dunia ini, Pak. Begitulah Buddha. Kan Siddhartha kan gitu, dari anaknya pangeran karena kebahagiaan bukan karena harta, tapi dari manajemen pikiran, maka dia jadi pertapa Hindu. Iya, untuk mendapatkan enlightenment itu kan. Ya. Iya. Tapi kan kita nggak harus seperti Siddhartha. Kita terima matangnya aja, kan begitu. Ya tetap aja Pak, terima matangnya itu menerima. Pertamanya sebagai seorang Buddha harus menerima kalau hidup itu adalah sebuah penderitaan. Jadi kita harus meditasi, mencari penerangan untuk mendapatkan sebuah. Tapi yang saya nggak bisa terima tuh mereka Buddha. Saya nggak tahu Buddha ada berapa macam ya. Tapi ada Buddha yang berdoa kepada leluhur mereka, itu saya nggak bisa terima. Itu namanya Tridharma. Tridharma itu sudah tercampur dengan Konghucu. Iya. Konfusius. Maka yang saya ikuti itu Buddha filosofinya, bukan di konteksnya, tapi cara berpikirnya. Nah itu cara berpikirnya itu sama dengan Lukas 14 ayat 33. Yesus bilang, nah bagus, tak buka ya. Lukas 14 ayat 33 itu sama tuh. Nih tak buka. Oh Bapak buka, Bapak share deh. Lukas 14 ayat 33. Tak share ya, tak screenshot dulu. Bagus sekali itu. Mbak Isa. Siapa tuh masih bangun? Tuh, itu Bu, sudah Bu, demikianlah.
ini memang bukan ayat gampang, ini ayat sulit ini. Tapi itulah kebahagiaan itu justru bukan mendapatkan tapi melepaskan. Wah, mantap. Aku senang ya. Gitu. Sufi kan begini. Udah keluar sih Bu, Pak. Oh, sudah keluar nih. Keluar enggak? Ini keluar kok. Oh. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat. Ini ngomongin tentang keduniawian, kemelekatan. Iya. Aku itu justru penderitaan manusia itu karena kita melekat dengan apa yang kita punya, padahal itu titipan. Kalau kita melihat semua ini hanya titipan, kita akan enteng. Penderitaan itu kalau kita melekat dan kita mempunyai hawa nafsu untuk mendapatkan sesuatu. Wah, ini dalam. Mr. Habil. Tidak ada orang lagi, Pak. Hadir, Bu Aisyah. Siapa tuh? Halo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih hidup semuanya. Assalamualaikum Pak Sueb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selamat malam. Selamat malam bagi teman-teman Kristen seperti Edi. Selamat malam. Kan? Sampai denamnya apa, Pak? Gimana? Denom. Oh, saya nggak pakai denom, Bang. Nggak pakai denom. Terus pakai apa? Pak Edi aja nggak pakai Bible-nya di tong sampah, Bang Sueb. Jelek. Terus sampai ini Kristen gimana tuh? Denom nggak punya Bible di tong sampah. Kristen gembel. Kristen apal-apal. Oh, jangan gitu. Nah, sampai bukan saya yang ngomong ya, sampai yang ngomong ya. Saya ngomong ya. Kan kayak Kristen gembel, Kristen apal-apal. Kok Kristen kok dibilang gembel? Ini gimana sih? Enggak, saya loh maksudnya. Bukan Kristen. Saya ini Kristen gembel. Karena nggak punya denom. Janganlah. Artinya Alkitab itu tidak terlalu luas untuk dikotakkan dalam sebuah denom. Itu loh maksudnya. Kalau kita ada di denom itu jadi warga negara saja. Karena di dalam kekristenan itu memang harus jadi warga sebuah denom agar dipertanggungjawabkan sama pemimpinnya, misalnya surat-surat, kematian. Kan kalau jelas itu warga negara kan sebuah organisasi kan bertanggung jawab gitu loh. Sampai baca ini bisa nggak? Apa sih? Nggak bisa. Nggak bisa, tulisan Arab nggak bisa. Ini bukan Arab loh, ini bahasanya Yesus. Saya nggak peduli bahasanya Yesus, bahasanya Paulus nggak peduli lah. Waduh, jadi sampean ini unik juga ya? Iya, unik Bang. Saya tidak ada ego agama dan saya tidak urusan dengan agama. Tapi kalau untuk berbicara, bergaul sebagai sahabat, oke. Makanya tidak ada saya dorong orang masuk ini nggak ada. Secara keselamatan Pak Edi percaya Kristen, tapi secara hidup Pak Edi percaya Buddha. Waduh. Angel kan? Antik kan? Gini. Ini nggak bisa setia aja dengan ini. Gini. Secara keselamatan itu saya di dalam
Kristus, Alkitab. Tapi untuk hidup moralitas, hidup kita berkomunikasi di dunia ini, saya senang dengan ajaran Buddha. Bukan berarti saya senang ritualnya Buddha, enggak, filosofinya. Pak Edi, itu namanya Kristen dan Buddha tidak komplit, Pak Edi. Sering-sering nongkrong di sini, bentar lagi Pak Edi baca syahadat jadi Islam. Gak apa-apa, nggak masalah. Tetapi kayaknya nggak mungkin loh. Saya nggak suka agama. Salam jumpa. Minum jeruk anget dulu ya. Perkenalkan, nama saya Edi Badai. Woi Badai. Tapi lebih lengkapnya Edi Badai Aqua. Apa itu Aqua? Edi Badai agak kurang waras. Ya, memang untuk menyampaikan sesuatu yang dahsyat dan murni, memang kita harus agak kurang waras. Apalagi saya menghadapi saudara-saudara saya yang juga kadang mengedit, memframing video saya. Mereka itu kan orang waras, jadi harus dihadapi dengan cara yang kurang waras. Edi Badai Aqua, Edi Badai agak kurang waras. Tetapi terimalah apa yang saya sampaikan supaya Anda menjadi waras. Oke? Dan dasar dari semua itu, saya yang sudah mengalami pencerahan dan saya yang sudah menjadi manusia ilahi karena ada roh Tuhan di dalam saya. Dasar saya adalah mencintai semua makhluk dan mencintai alam ini. Hablum minanas, hablum minallah, hablum minal alam. Kalau orang Buddha bilang sabe sata bavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. I love you all. Bersama Edi Badai.